Football lovers, duel timnas Indonesia kontra Laos berakhir tanpa gol. Skor kacamata ini tentu mengecewakan bagi masyarakat Indonesia. Dan tentunya kali ini kita akan bahas jalannya pertandingan saat Laos berhasil menahan imbang timnas Indonesia. Let's go! Timnas Indonesia U23 gagal mengamankan 3 poin pada matchday pertama grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 Rabu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Gelora Delta, skuad Garuda Muda harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Laos 0-0. Sepanjang pertandingan, Indonesia tampak sulit membongkar pertahanan rapat Laos. Lawan tampil disiplin di lini belakang, bahkan menutup rapat setiap ruang di kotak penalti. Kiper Kop Lok Patip juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Pelatih Gerald Vandenberg mencoba segala cara untuk mengubah jalannya laga. Ia melakukan pergantian pemain, menambah opsi di lini serang, hingga mengubah strategi permainan. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan tanpa gol. Sementara itu, di laga lain grup J, Korea Selatan tampil perkasa dengan menghantam Makau 5-0. Hasil tersebut membuat Taeguk Warriors memimpin klasemen sementara dan menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan pada matchday pertama. Indonesia memang tampil dominan kala berhadapan dengan Laos. Menurut statistik lapang bola, penguasaan bola dari Garuda Muda mencapai 83%. Namun, dominasi itu tak berbuah manis karena kurangnya efektivitas di lini depan. Dari total 25 percobaan tembakan, hanya 5 yang mengarah tepat ke gawang. Laos tampil sangat disiplin menjaga area pertahanannya, sementara Indonesia seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan di area sepertiga akhir. Tim ini perlu lebih sabar dalam mengalirkan bola untuk merusak struktur pertahanan lawan. Indonesia menguasai penuh jalannya pertandingan tetapi gagal mencetak gol. Kondisi ini bukanlah hal baru. Masalah efektivitas di lini serang juga terlihat jelas pada ajang Piala AFF U23 2025 di mana Garuda Muda hanya tampil tajam ketika menghadapi tim lemah seperti Brunei Darussalam. Vandenberg tentu menyadari persoalan tersebut. Ia bahkan memanggil Rafael Strijk untuk mempertajam lini depan. Sayangnya hingga kini masalah belum sepenuhnya teratasi, sementara waktu perbaikan semakin terbatas. Di sisi lain, gol tak hanya bisa lahir dari pemain terbuka, melainkan juga dari situasi bola mati. Indonesia sebenarnya memiliki banyak kesempatan dari situasi ini. Berdasarkan catatan lapang bola, Garuda Muda memperoleh 9 sepak pojok. Jika ditambah dengan lemparan ke dalam Robbie Darwish, jumlah peluangnya makin bertambah. Sayangnya, eksekusi bola mati tersebut jauh dari kata efektif. Indonesia gagal memaksimalkan keunggulan postur beberapa pemainnya untuk mengonversi sepak pojok menjadi gol. Di kubu lawan, pendekatan taktik Laos di bawah Ha Hyuk Jun membuat banyak fans Indonesia teringat pada sosok Shin Tae-yong. Selain sama-sama berasal dari Korea Selatan, gaya permainan mereka pun mirip. Laos menggunakan formasi 5-4-1, bertahan dengan rapat, lalu sesekali mencoba mencuri peluang lewat transisi cepat. Para pemain Laos juga menunjukkan daya juang tinggi dengan tetap berlari hingga menit 90+4. Pola permainan ini persis seperti yang kerap diterapkan Shin Tae-yong ketika Indonesia menghadapi lawan yang lebih kuat. Hasil imbang melawan Laos taktis merubah dan juga merugikan pastinya bagi tim Indonesia yang sejatinya diharapkan bisa meraih kemenangan. Situasi ini membuat peluang Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 semakin berat. Jika Indonesia gagal meraih kemenangan atas Makau di laga berikutnya, sementara Korea Selatan kembali menang atas Laos, maka kans menjadi juara grup J otomatis tertutup. Dalam kondisi ini, Indonesia hanya bisa berharap pada jalur runner-up terbaik. Artinya, nasib Garuda Muda akan sangat bergantung dari hasil grup-grup lain yang juga memperebutkan tiket ke putaran final. Kita tunggu bagaimana evaluasi dan respon dari skuad Garuda Muda di pertandingan berikutnya. Tetap semangat, Garuda bisa!